Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah program linear, Asis Prof. Mirta Vera SPD MSc, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai metode simplex dan unbounded solution atau solusi tak terbatas. Next. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nuriman dengan NIM 190384202040, ada Dio dari Lukmana dengan NIM 170384202011, ada Nur Hayati dengan NIM 170384202027, ada Muhammad Ade Kurnia dengan NIM 190384202067, dan ada Muhammad Syukri Hamtama dengan NIM 180384202037. Next. Adapun topik yang kami angkat dalam presentasi kami kali ini ialah yang pertama mengenai metode simplex dan yang kedua ialah unbounded solution. Next. Selanjutnya pemateri pertama mengenai metode simplex yang akan disampaikan oleh Saudara Nur Hayati. Kepada Saudara Nur Hayati dipersilakan. Dijelaskan metode simplex, yang dimana metode simplex itu adalah suatu prosedural aljabar atau yang bukan secara grafik untuk mencari nilai optimal dari fungsi tujuan dalam masalah optimal dan terkendala. Nah, di sini prinsip kerja metode simplex dan grafik sebenarnya sama, yaitu mencari nilai fungsi di titik ujung daerah visible. Hanya saja dalam metode simplex, pencarian interaktif dilakukan secara numerik sehingga terhindar dari keterbatasan jumlah variabel seperti yang dialami oleh metode grafik. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Kami akan melanjutkan ke materi kedua. Next. Mengenai bentuk standar simplex yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ade Kurnia. Di sini kami dari kelompok 6 meminta maaf sebelumnya dikarenakan Saudara Muhammad Ade Kurnia tidak bisa ikut Zoom dikarenakan sinyal di daerahnya lemah. Di sini saya akan menggantikan Ade Kurnia untuk menyampaikan materi mengenai bentuk standar simplex. Bentuk standar simplex. Bentuk standar metode simplex adalah sebagai berikut. Dalam bentuk maksimumkan atau meminimumkan, bentuk standar simplex ialah fx, di mana sama dengan C1x1 ditambah C2x2 titik sampai dengan Cn xn, yang mana dari bentuk maksimumkan atau meminimumkan bentuk standar simplex ini terdapat kendala-kendala, yang mana bentuk kendala-kendala tersebut ialah A11 x1 ditambah A12 x2 sampai atau hingga dengan A1n xn sama dengan B1. Sama juga dengan A21 x1 ditambah A22 x2 sampai dengan A2n xn sama dengan B2. Sama juga dengan AM1x1 ditambah AM2x2 sampai dengan AMN xn sama dengan BM. Yang mana X sama dengan X1, X1 sampai dengan xn besar sama dengan 0. Dan B sama dengan B1, B2 sampai dengan besar sama dengan sampai dengan BM besar sama dengan 0. Baik, next. Baik, di sini mengenai contoh 1 metode simplex akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yakni Dio dari Lukmana. Kepada Dio dari Lukmana, dipersilakan. Baik, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari teman mengenai definisi dan juga bentuk standar dari simplex. Nah, berikut salah satu contoh yang akan kami berikan. Yang pertama yaitu contohnya adalah jadikan bentuk berikut ini menjadi bentuk standar simplex. Nah, maksimumkan Z sama dengan X1 ditambah X2 dengan kendala X1 ditambah 5X2 kecil atau sama dengan 5. Dan juga kendalanya adalah 2X1 ditambah X2 kecil atau sama dengan 4. Dan kendalanya ada juga X1, X2 besar atau sama dengan 0. Penyelesaiannya. Yang pertama, karena kedua kendala berbentuk ketidaksamaan, maka harus diubah
ke bentuk persamaan dengan menambah variabel al. Yang kedua, pada kendala pertama, karena kendala berbentuk kecil dari atau sama dengan, maka harus ditambah satu variabel baru, x3 besar atau sama dengan 0, sehingga menjadi suatu persamaan, yaitu x1 ditambah 5x2 ditambah x3 sama dengan 5. Kemudian, kendala kedua melakukan hal yang sama. X4 kecil atau sama dengan 0. Didapat 2x1 ditambah x2 ditambah x4 sama dengan 4. Variabel yang ditambahkan pada kendala kedua haruslah berbeda dengan variabel yang ditambahkan pada kendala pertama, karena secara umum nilai kedua variabel SAL 3 dan x4 berbeda. Nah, yang ketiga, pada awalnya fungsi sasaran hanya terdiri dari dua variabel, x1 dan x2. Akan tetapi, dengan perubahan kendala menjadi satu persamaan, muncul variabel baru, x3 dan x4. Kedua variabel tambahan itu harus juga muncul dalam fungsi sasaran. Akan tetapi, agar fungsi sasaran tidak berubah, maka koefisien kedua menjadi bentuk standar simplex. Nah, bentuknya adalah maksimumkan Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 4. Maka kendalanya menjadi X1 ditambah 5X2 ditambah X3 sama dengan 5. 2X1 ditambah X2 ditambah X4 sama dengan 4. Kendala yang ketiga adalah X1, X2, X3, X4 kecil sama dengan 0. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan contoh soal mengenai metode simplex. Next. Baik, di sini pemateri keempat akan menyampaikan unbounded solution atau penyelesaian tak terbatas, yakni saya sendiri, Nuriman, yang akan menyampaikan unbounded solution. Unbounded solution atau penyelesaian tak terbatas, solusi tak terbatas atau unbounded solution terjadi jika nilai dari variabel-variabel dapat diperbesar tanpa melanggar satupun kendala. Hal ini berarti bahwa daerah solusi tidak terbatas atau unbounded. Selain itu, unbounded solution memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak ada variabel pembatas. Yang kedua, hasil fungsi tujuan bertambah, yang biasa kita sebut dengan maksimalisasi. Sedangkan kalau untuk fungsi tujuan berkurang, maka kita sebut dengan minimalisasi tanpa batas. Dengan beberapa ciri-ciri tersebut, dapat kita lihat perbedaannya dari 4 daerah khusus dari metode simplex ini. Baiklah, itu saya dapat sampaikan mengenai ciri-ciri atau pengertian dari unbounded solution. Next. Kita lanjut ke pemateri terakhir atau pemateri kelima, yakni Muhammad Syukri Hamtama yang akan menyampaikan mengenai contoh soal unbounded solution atau penyelesaian tak terbatas. Kepadanya dipersilakan. Oke, makasih pada teman-teman yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan contoh-contoh yang terakhir, yaitu contoh-contohnya yaitu memaksimalkan f x1 x2 sama dengan 2x1 ditambah 3x2 pada kendala yaitu x1 ditambah x2 itu lebih besar daripada 3 atau sama dengan 3. Kendala yang kedua yaitu x1 dikurang 2x2 itu lebih kecil atau sama dengan 4. Sedangkan kendala yang ketiga yaitu x1 x2 lebih besar atau sama dengan 0. Oke, next. Untuk penyelesaian yang pertama itu kendala pertama x1 ditambah x2 lebih besar atau sama dengan 3 diperoleh pada titik 3 pada titik 0,3 dan 3,0. Untuk kendala yang kedua yaitu x1 dikurang 2x2 lebih kecil atau sama dengan 4 diperoleh pada titik 0,-2 dan 4,0. Sedangkan untuk kendala yang ketiga yaitu x1 x2 lebih besar atau sama dengan 0. Bisa kita lihat pada grafik di samping yaitu
Untuk A 0,3 dan C 0,-2 berada di sumbu X, berada di sumbu X2, sedangkan B 0,3 dan D 4,0 itu berada di sumbu X1. Maka dapat kita lihat bahwa X1 ditambah X3 sama dengan 3 memotong di titik A 0,3 dan B 3,0. Sedangkan untuk X1 dikurang 2X2 sama dengan 4 itu berpotongan di titik C 0,-2 menuju ke titik D 4,0. Oke, next. Diperoleh pada titik pojok yaitu FA sama dengan F 0,3 sama dengan 2 kali 0 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. Sedangkan yang kedua yaitu FB-nya yaitu F sama dengan 3,0 sama dengan 2 kali 3 ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Dengan titik yang ketiga yaitu FJ sama dengan F 4,0 sama dengan 2 kali 4 ditambah 3 kali 0 sama dengan 8. Akan tetapi dengan fungsi memaksimalkan, titik maksimalnya bukanlah di titik D sama dengan 4,0. Karena di titik 5,0 memiliki nilai fungsi 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 10 yang lebih besar dari FD. Demikian seharusnya nilai maksimal terletak pada tempat tak berhingga. Dalam kasus ini penyelesaiannya adalah tak terbatas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima yang telah menyampaikan contoh soal mengenai unbounded solution. Baiklah teman-teman dan Ibu, itu saja materi dari kelompok 6 mengenai metode simplex dan unbounded solution atau penyelesaian tak terbatas. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami dalam menyampaikan materi. Sekian dari kami, apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.